kamu kira-kira di bulan puasa ini ada nggak momen-momen small wins yang kamu temuin? Oke. Jadi dengan sekedar aku prep meal untuk sahur, aku udah ngerasa, wow, aku bisa bangun lebih pagi loh untuk siapin makananku sendiri. Itu aku udah ngerasa, I win. Nah, aku pingin tahu juga nih, kira-kira menurut kamu apa mitos terbesar soal latihan di bulan puasa yang sering kamu dengar? Oke, ini good point banget nih. Ini seru sih, seru. Jadi lemes, itu mitos. Being a sports enthusiast, kamu ada nggak wejangan atau wejangan yang pernah diberikan ke kamu yang sampai sekarang masih stuck di otak kamu? Impossible is nothing. Hai Dasher, selamat datang kembali di Easy Pace Podcast persembahan dari Dashboard. Hari ini masih menjadi hari yang spesial. Sebenarnya minggu ini ya masih menjadi minggu yang spesial. Karena selama Ramadan ini kita akan kedatangan tamu-tamu yang pastinya inspiratif sekali, very empowering, and very interesting as well. Hari ini aku sudah ditemani oleh Kak Gema Galgani. Halo. Halo. Kak Gema, thank you so much sudah meluangkan waktu dan energi untuk hadir di podcast kami hari ini ya, karena emang bulan puasa kan biasanya agak lemes-lemes lucu gitu ya Kak ya. Lemes-lemes lucu. Lemes-lemes lucu. Tapi bener. sebelum kita terjun untuk membahas Kak Gema being a sports enthusiast, apa kabar Kak? Baik, luar biasa. Luar biasa. Meskipun puasa ya. Betul, semangat banget loh. Aku suka banget pas dari awal ketemu Kak Gema tuh udah glowing gitu. Man. Nah, Kak Gema, yang mau kita bahas hari ini adalah your journey as a sports enthusiast. Karena emang kalau misalnya aku ngeliat dari social medianya Kak Gema juga, to be honest, I feel like it's very empowering. Karena I like to feel strong, I like to feel like I'm not alone, and that's what I feel when I see your content. Jadi boleh dong Kak diceritain your journey as a sports enthusiast, berawal dari kapan, bagaimana, dan gimana? Oke. Jadi ini bakal jadi cerita yang lumayan panjang ya. Oh, durasinya kita buat ya satu series lah buat Kak Gema nih aman. Jadi long story short, sebenarnya dari awal mulai olahraga gitu ya, cemplung di dunia olahraga itu dari sakit sebenarnya. Oh, dari sakit. Iya, jadi dulu itu aku lumayan overweight. Sampai ke angka 69 kilo. Oh ya. Ya, terus dengan pola hidup yang nggak baik, aku makan makanan sembarangan, aku suka begadang. Jadi kerjaan yang aku suka kerjain tuh aku kerjain sampai jam 3 subuh kayak gitu. Sudah satu waktu, dulu aku sempat tinggal di Bali. Oh, sempat tinggal di Bali. Sempat tinggal di Bali. Terus slow living Bali. Slow living gitu kan di Bali. Baru 3 bulan tinggal di Bali. Ada musibah, aku harus operasi usus buntu. Oh iya? Ya. Baru 3 bulan Baru 3 bulan dengan keadaan yang badan masih overweight, terus pola makan yang nggak bener, segala macam pola hidup. Akhirnya aku operasi usus buntu. Terus aku mikir kayak, ini nggak boleh lagi nih kayak gini. Aku tanyakan dokternya kenapa. Katanya dari pola makan yang nggak baik, terus kayak dari pola begadang juga. Pokoknya hidup aku tuh bener-bener berantakan lah gitu. Dan di sana kan karena di Bali baru tinggalnya 3 bulan, belum ada teman deket dan gak ada keluarga jauh. Iya, you were all alone. All alone. Nah, di darkest moment itu sendiri, sampai kan kalau misalkan mau operasi harus tanda tangan persetujuan wali ya. Iya. I have nobody. Iya. Terus di situ kayak aku nggak boleh lagi taruh diri aku di posisi yang kayak gini, sakit, terus aku sendirian gitu. I have to move, I have to do something. Jadi H+10 habis operasi usus buntu, aku daftar nge-gym. Langsung daftar nge-gym. Aku bilang aku nggak tahu gimana caranya, yang penting daftar dulu. Iya. Terus kayak nggak trial sebulan, aku bilang mau setahun. Langsung setahun. Itu komitmen yang cukup besar sih ya. Gym membership, I feel like it's a big commitment. Because you have to show up, beli baju olahraganya, ngumpulin niatnya. Benar banget. Jadi di situ yang bikin aku kayak aku mau berubah aja. Gitu. Aku juga udah capek dari sakit terus kan kalau misalkan kita overweight, males ya kita jadi nggak produktif. Bangun dari kasur pun aku udah males gitu dulu. Terus kayak aku mau merubah itu. Gitu. Terus selama di Bali untungnya karena
ketemu teman-teman juga yang suka olahraga. Jadinya kan ayo kita olahraga. Oh, circle of influence juga. Iya, itu circle ngaruh banget. Olahraganya ya. Ngaruh banget. Jadi itu yang bikin aku semangat juga, kan ada teman kan awalnya, Iya, tapi namanya juga teman. Bener-bener. Companion itu nanti di tengah jalan ada yang nggak bisa, ada yang nggak lanjut. Nah akhirnya akulah sendiri yang mutusin, karena aku pengen banget punya body goals. Iya. Aku pengen banget nggak pakai baju apapun tuh bagus gitu. Aku pengen banget ngerasa fit. Aku pengen banget itu bikin aku tambah percaya diri gitu, kayak gitu. Tapi keren banget sih, Kak. Kamu benar-benar sendiri. Mungkin untuk kebanyakan orang butuh ditemenin atau butuh ada emotional support sistemnya gitu lah. You were all alone. Itu menurut aku, I don't think not anyone can survive that kind of situation gitu loh. Apalagi menumbuhkan niat untuk gue pingin sehat. Karena kebanyakan orang kan ngerasa kesulitan untuk mencari niat itu gitu loh. Niat untuk yaudah lo mulai aja dulu. Orang tuh suka nyepelein sehat karena waktu aku baring di ruangan operasi, aku cuma bilang aku mau sembuh, aku mau sehat. Jadi pas aku sehat, buat aku nggak penting gitu waktu itu ya. Jadi kita pasti pengen banget sehat pas kita lagi sakit. Jadi jangan sampai nunggu sakit. Setuju banget. Jangan sampai nunggu sakit. Tapi untuk langsung membership setahun tuh menurut aku salut sih. Kayak orang-orang mungkin gue 6 bulan dulu deh atau apa, mungkin gak semuanya konsisten, but you manage to fight your I don't even know what it's called, but you made it gitu loh. Karena aku juga punya beberapa teman-teman yang obesitas dan emang paling berat untuk mereka adalah mulai dulu itu. Benar. Kita cuma butuh 21 hari untuk merubah kebiasaan. Betul. Tapi yang paling berat emang di 3 hari pertama. Kalau kita bisa. Kamu cara beradaptasinya gimana, Kak? Aku bener-beneran switch kayak yang biasanya makan sembarangan. Terus kayak aku tidurnya telat banget, begadang gitu. Aku switch, aku paksain badan aku sendiri gitu loh. Kayak kamu tuh bisa bergerak. Yang bikin aku ngerasa mindset aku nggak bisa, ya di pikiran aku aja. Sebenarnya badan aku bisa gitu. Tapi kita harus say positively to our mind, to our body. Kayak lo tuh bisa, ayo kita bergerak yuk gitu. Small act matters gitu buat aku. Oh my god, I love it. Small act matters. Nah Kak, kalau untuk di bulan puasa ini, aku pengen tahu dong gimana cara kamu ngatur jadwal olahraga di tengah kesibukan kamu, ada kerjaan, and then you have your workout routine kayak gitu. Ada goals spesifik nggak kamu kalau misalnya setiap masuk ke bulan puasa? Oke. Di bulan puasa ini kita tahu energi kita lebih terbatas ya. Jujur banget. Pinginnya kayak jam 7 pagi tuh diselimutan aja. Beraktivitas gitu. Jadi aku gak punya goals, tapi kayak yang penting mau itu bulan puasa, mau itu lebaran, mau itu hari-hari kapanpun, aku tetap bergerak. Karena buat aku yang penting gerak dulu aja. Benar. Yang penting gerak dulu aja. Jadi kayak aku selalu manfaatin momen-momen mau pas ngabuburit tuh, itu enak banget gitu. Jadi kita punya rewardnya nanti pas minum, pas buka puasa. Itu kan reward buat diri kita sendiri ya. Wih, tadi udah capek nih olahraga 1 jam, terus kita bisa minum, dan kita tahu sendiri kalau buka puasa minum air dingin, karena tenggorokan udah seger banget. Itu seger banget, rasanya air dingin tuh hal paling nikmat yang pernah ada. Iya, kayak gitu. Kita jadi appreciate little things juga jadinya gitu. Tapi tetap bergerak, meskipun yang biasanya mungkin olahraga aku nge-gym gitu ya, 2 jam, ya udah dikurangi deh 1 jam gitu. Tapi tetap bergerak aja. Kak, kalau aku boleh track back ke journey kamu dulu lagi, sedikit aja. Kan kita namanya manusia ya, mood kita naik turun. How do you keep yourself motivated di saat kamu sendiri langsung komit buat mau olahraga segala macam? Hari-hari kamu untuk kayak gue harus tetap gerak nih. Apa yang menggerakkan kamu? We actually doesn't need motivation. Oh, this is interesting. Please tell us more. We don't need motivation. We just need consistency and discipline. Kayak let's say kerja ya, kita kerja kantor. Kan kita nggak bisa, aku lagi galau, aku lagi marah, aku nggak mau kerja, dipotong gaji toh. Oh my god, bener. Sama kayak kalau misalkan udah pengen banget menuju ke body goals gitu, menuju ke aku pengen sehat, aku pengen punya badan fit. Mau kamu lagi demotivated, mau kamu lagi marah, lagi sedih, lagi capek, lagi sibuk, you make time. Olahraga itu kita yang meluangkan waktu, bukan tunggu waktu luang. Kalau tunggu waktu luang mau kapan? Bener. Olahraganya orang pasti pakai
tapi aku sibuk, tapi Iya. aku ini, tapi aku itu. Tapi. Coba dirubah. Tapi aku pengen sehat. Mm-mm. Tapi aku pengen punya body goals. Iya. Tapi aku pengen bergerak. Tingkat disiplin itu sebenarnya yang harus kita tumbuhin ya. Gak boleh berhenti lama-lama. Off nge-gym tuh gak boleh. Iya. Jadi nanti kita keburu malas lagi. Iya, kayak badannya keburu Comfort. Dingin Iya. lagi gitu loh kayak. Iya. Oke, yaudah deh nyantai aja. Benar banget. Oh, bener sih, tapi untuk numbuhin disiplin itu sebenarnya yang Ya, menurut aku mahal banget sih. mahal banget. Untuk menjadi seseorang yang akhirnya bisa konsisten dan disiplin. Siapa di sini Dashers yang lagi mencari secercah semangat ya, ini bisa kita kasih nih. Nah, aku pingin tahu juga nih, kira-kira menurut kamu apa mitos terbesar soal latihan di bulan puasa yang sering kamu dengar? Oke, ini good point banget nih. Ini seru Iya, sih, ya kan? seru. Jadi lemes. Itu mitos. Mitos yang kayak kalau bergerak lagi bulan puasa tuh lemas gitu. Enggak lemas. Kalau misalkan kita nourishing our body pas sahur, pas buka, kita makan makanan yang emang tinggi protein, terus karbohidratnya yang baik, lemak baik, serat gitu. Kita nggak akan ngerasa lemas. Iya. Gitu. Jadi lemas itu mitos saja. Benar, Kita masih bisa setuju. aktif, stay aktif, stay positif di bulan puasa tuh masih bisa banget. Iya. Cuman ada Kamu tips setuju? and triknya. Nah, tips and tricksnya ini menurut aku mahal banget kalau dari Kagema karena Iya. kan udah berbagai macam rutinitas, workout, dan juga Kagema kan pasti banyak riset juga what works for you gitu. Yes. Tips and tricksnya apa, Kak? Tips and triknya kita tahu sendiri kalau bulan puasa kan banyak takjil Iya. dan kalau takjil itu enak-enak banget semua. Tapi kalau aku sendiri lebih memilih mengurangi gula. Iya. Karena gula itu bikin kita ngantuk, bikin kita craving terus Bener, jadi jadinya. spike gitu kan sugar levelnya terus Bener, karena bener, manis bener. dikit. Ya. Tarawih udah gak kuat, udah Ya. kayak waduh ngantuk. Jadi cukup kayak kalau buka puasa makan kurma 3 biji Iya. sama air putih. Udah gitu kita penuhin protein harian kita aja. Iya. Sama meal yang whole tadi, karbohidrat ada, serat ada, lemak baik ada. Jadi kalau bisa, tapi kalau misalkan mau ngasih reward dikit-dikit boleh lah. We're still Masih bisa. human. Iya, kita We manusia. need something oily, kadang juga dikit, secukupnya aja. Secukupnya aja, semua yang berlebihan nggak baik. Bener, karena aku ngerasa di bulan puasa ini mungkin banyak juga yang merasa gue udah puasa nih, gue udah kayaknya rewarding deh buat gue untuk makan let's say 4 tahu goreng sama 5 takjil gitu. Oke. Kayaknya ya, tapi jangan seperti itu guys. Nanti lebaran lebih enak loh makanannya. Waduh, itu yang Lebaran lebih siang udah tidur semua tuh kalau misalnya ropor ya. Iya. I see. Tapi di bulan puasa ini Kak, ada waktu olahraga kamu tuh seperti apa? Berarti? Kalau kita misalkan bisa bagi skalanya ya, kalau misalkan kita olahraga habis sahur, kita pasti aus kesananya. Iya. Jadi itu buat aku bukan waktu yang tepat kalau habis Iya. sahur. Yang paling cocok itu buat aku pas ngabuburit. Pas ngabuburit kan kita buka puasa itu jam 18.21-an lah ya. Jadi yang kita bisa mulai olahraga 5:30. Iya. 1 jam menuju buka, kita sambilnya nunggu adzan gitu loh. Bener. Bisa banget nunggu buka puasa. Terus pas udah kedengeran adzan, kita batalin dulu pakai air putih, baru kita bisa buka puasa gitu. Bener-bener. Aku merasa tahun ini kayak ngabuburit menjadi hal yang cukup spesial dan diselebrasikan ya karena Iya. ketika udah kenal olahraga, momen puasa tuh jadi momen yang pas untuk oke, gue bisa reset my body cells, riset badan. Ibaratnya ya detox sebulan lah. Iya. Detox on quote ya. Detox itulah kayak. Seru sih sebenarnya kalau bulan Seru. puasa ya. Dan kita bisa mengalahkan diri sendiri di bulan puasa loh. Iya. Kalau misalkan kita masih bergerak, apalagi gerak di bulan puasa udah susah. Bener, apalagi di bulan puasa. Bener banget. Kasih piala deh buat semua yang berhasil Keren. olahraga di bulan puasa. Keren, karena nggak semua orang sanggup, tapi kalian pasti bisa. Bener, Asal mindsetnya di sini aku pasti bisa. Bener. Aku bisa, Nah aku Kak, bisa. kalau di bulan puasa ini kan emang kebanyakan orang itu perspektifnya lebih oke, Ramadan tuh bulan-bulan yang harus slow down kayak gitu. Tapi dan harus banyak sabar juga gitu kan karena kita ya arrange antara kerja, puasa, olahraga. Kamu kira-kira di bulan puasa ini ada nggak momen-momen small wins yang kamu temuin? Oke. Jadi dengan sekedar aku prep meal Iya. untuk sahur, aku udah ngerasa, wow, aku bisa bangun lebih pagi loh untuk siapin makananku sendiri. Itu aku udah ngerasa, I win. Iya. Terus kayak aku masih bisa kerja, aku masih bisa
ngurusin bisnis aku, terus kayak masih bisa olahraga, bergerak sedikit aja, sedikit bergerak sedikit, aku masih bisa, aku masih bisa ketemu sama keluarga atau ketemu sama temen buat sekedar buka puasa bersama gitu. Itu udah small wins banget gitu. Bener-bener. Itu kayak small wins yang impactnya gede gitu ya. Impactnya gede. Iya. Kecil tuh nggak kelihatan kecil kok sebenarnya. It's a big thing. Itu harus quotes gede gitu. Yang kecil sebenarnya nggak kelihatan kecil, it's a big thing. Tapi ya sih aku setuju banget ya, karena kadang kayak kita terlalu kemakan ambisi sendiri. Ya, itu bisa banget. Setting goals gede, tapi sebenarnya mungkin kita nggak tahu kapasitas diri kita, and it's actually okay untuk ya udah yang kecil-kecil aja, mulainya kecil-kecil dulu. Sesimpel tadi bangun sahur lebih early buat meal prep, segala macam. Tapi itu again komitmen sih. Itu komitmen banget, komitmen. Dan aku salut banget Kak Gema. Thank you so much. And I feel like orang yang nonton ini sekarang mungkin relate juga dengan apa yang Kak Gema lakukan gitu loh. So guys, you're not alone. Nah Kak, kalau misalnya kamu pribadi nih di bulan Ramadan, menurut kamu kapan waktu yang tepat untuk bergerak dan kapan waktu yang tidak tepat? Kalau menurut aku sih absolutely, siang-siang dihindari aja. Karena itu kan jam-jamnya rawan, kita haus-hausnya banget gitu ya. Agak hangry, cranky, dan ngantuk ya. Dan panas gitu. Kita makin banyak hausnya nanti. Jadi terus kalau misalkan, kalau mau sih abis ngabuburit, kalau enggak abis taraweh nanti. Itu jam yang oke sih. Karena kan kalau abis taraweh kita abis buka puasa, kita udah ke-charge, energi kita udah makan gitu. Dan mau minum kapan aja boleh gitu. Tapi kan nggak semua orang suka olahraga malam ya. Iya betul. Jadi yang paling bagus itu adalah pas ngabuburit. Itu udah ini banget. Bener sih. Cuman dikurangin intensitasnya aja. Kan kita harus dengerin badan kita ya. We have to listen to our body. True. Ya, kalau misalkan lagi nggak puasa, aku mau olahraganya 2 jam. Aku mau lari gitu. Di bulan puasa I have to listen to my body. 1 jam aja cukup. Bener-bener. Tapi contohnya kayak dikurangin intensitasnya gitu. Yang penting aku tetap bergerak aja. Keep moving. So I feel like this information that I'm getting from me is very very precious. Karena nggak setiap harinya bisa ngobrol sama seseorang yang, maksudnya kamu udah ngelewatin fase obesitas, sudah lewat. Ada momen-momen harus beradaptasinya itu tuh sama badan kamu, berubah untuk akhirnya kamu bisa mencapai body goals kamu. Tapi kamu ngerasa sekarang kamu udah mencapai body goals kamu atau belum? Atau karena kita buat orang-orang nge-gym dan olahraga ya, biasanya suka ada kayak kayak gue bisa deh lebih ini dikit, bisa deh lebih ini. Nah, kalau kamu juga manusia ya, betul. Tidak pernah puas. Tapi kita harus bangga sama setiap proses yang udah kita laluin aja. Kita harus self love kan bukan berarti menerima apa adanya ya. Betul. Kita harus mengembangkan apa yang kita punya. Jadi aku pengen juga ada goals juga, aku pengen mungkin lebih naik sedikit massa ototnya atau lemaknya gimana, tapi yang penting kita ngerasa happy aja sama badan kita sendiri. We have to love our body. Kita harus sayang gitu sama badan kita. Setuju banget. Kayak kalau udah seneng ngejalaninnya nggak berat gitu ya. Maksudnya karena udah happy, udah ngerasa kayak oke, gue butuh deh gerak 30 menit, gue butuh deh olahraga sejam, gue butuh makan bersih, gue butuh makan protein. Jadi mindsetnya udah enak. Jadi ini tuh pola hidup aja. Bagian dari hidup aku tuh udah olahraga sama makan sehat. Gitu. Iya bener. Mungkin awalnya emang kesiksa ya. Awalnya kayak wah susah banget nih switch dari makanan yang contohnya makanan kotor, terus tiba-tiba harus aku clean eating gitu. Aku harus gerak, aku capek banget, badan aku sakit, olahraga kan sakit abis badannya. Betul. Doms kita kerasa segala macam. Doms kita lagi nyeri-nyerinya gitu. Tapi kalau udah terbiasa, badan kita cari. Bergerak gak? Ayo bergerak gitu. Aku tunggu nih kamu bergerak, kapan kamu bergerak gitu. Nah aku kepo deh Kak, ini personal question. Boleh. Kamu pernah ngerasa demotivasi nggak? In any kind of workout progress atau workout program yang kamu jalanin, have you ever felt demotivated? Pernah banget. Kayak demotivated karena kalau misalkan lagi tidak termotivasi, aku cari olahraga yang lain. Karena aku emang sukanya nge-gym ya, olahraganya nge-gym. Aku kalau lagi tidak termotivasi, aku kadang ikut yoga, ikut tenis ikut golf, ikut panjat tebing, ikut muay thai, ikut boxing, ikut golf. Apapun aku coba. As aku bergerak. Itu aja. Bener. Tapi yang penting apa? Konsistensi aja. Konsisten. Balik lagi ke situ. Karena kalau nggak konsisten, again,
kita ngelakuinnya buat apa gitu loh. Kayak let's say aku kan suka banget ngegambar ya. Aku suka banget ngegambar. Kalau gambarnya aku gambar terus aku tinggal, gambarnya nggak akan pernah selesai. Iya. Terus konsistensi terus untuk mencapai apa goals yang kita mau. Itu aku merasa sangat termotivasi. Kayak di sini gue mau olahraga deh langsung ya. Langsung aja nih ngabuburit nih bentar lagi. Bener. Nah Kak, di Planet Sports Asia itu kan kita lagi ngajak orang-orang nih untuk celebrate small wins. Small wins seperti tadi yang kita udah obrolin juga di bulan Ramadan ini melalui ngabuburit. Ngabuburit. Menarik nggak sih? Karena tadi kita udah sempat ngomongin kayak oke, momen ngabuburit tahun ini menjadi lebih seru karena apa ya, behavior orang kan udah beda ya. Iya. Per 2 tahun terakhir lah orang-orang mencari olahraga. Benar. Gue pingin fit, gue pingin olahraga, gue harus gerak. Lahirlah ngabuburit ini. Nah, menurut kamu atau pandangan kamu gimana nih terhadap habit ini? Ngabuburit dari namanya udah keren banget. Ya kan? Ngabuburit gitu ya. Catchy banget, I love it. So we have to be fit. Ya. During Ramadan, entah itu kita bergerak atau misalkan kita kalau biasanya nyari takjil nih, naik motor gitu ya, apa gimana, kalian jalan. Itu kan udah bagian dari ngabuburit ya. Itu kan jalan tuh lumayan juga loh. Kita Small act gerak matters. gitu loh. Iya. Jadi act matters. bagus banget ada event ngabuburit ini. Jadi bikin orang bergerak, mau itu jamnya kapanpun terserah. Tapi emang yang di-highlight adalah pas bagian ngabuburitnya. Iya benar. Kita dapet reward loh udah bisa ngabuburit. Buka puasa. Itu yang bikin buat momen ngabuburit itu seru. Ya, kita kan menunggu momen itu ya, buka puasa. Betul, dan mungkin bisa sendiri atau bisa sama teman-teman. Tapi yang dikejar tuh kalau bahasa anak zaman sekarang togetherness. Togetherness, bener. Togetherness. Tuh ngabuburit. Tapi beneran aku merasa puasa tahun ini tuh orang-orang lebih melek lagi soal kesehatan mereka gitu loh. Jadi kuncinya adalah how to stay fit during Ramadan kan, basically. Tapi seru banget sih. Mungkin di sini ada yang mau fun 5K run ke tempat takjil terdekat? Boleh. Muter dulu ya. Muter dulu. Bisa banget. I see. Kamu, berarti kamu udah journey ini kurang lebih berapa tahun nih, Kak? Ini itu udah sekitar 2 tahunan lah aku nge-gym. I see. Baru 2 tahun ya. Udah nggak sih nge-gym Baru tuh? 2 tahun. Tiap hari nge-gym kan? Ya. Udah 2 tahun. 2 tahun lumayan lama tuh. Tapi di lebaran ya, di puasa-puasa sebelumnya, habit kamu biasanya seperti apa? Kayak yang aku jalaninnya kayak sama aja kayak sekarang sih, kayak meal prep sendiri. Kan kita kalau misalkan sahur apalagi ya susah banget untuk pesan makanan ya. Jadi aku meal prep dulu. Jadi aku bisa makan tinggal aku masak sedikit, tapi aku tahu ingredients dari makanan aku apa kan. Itu aku lebih ngerasa safe gitu loh. Kalau misalkan aku tahu apa yang aku makan. I see. Gitu. Terus kalau mau buka puasa, mungkin orang lain kan, aku mau takjil yang manis. Aku selalu awalin dengan air putih dan kurma. Udah gitu aku makan kayak gitu. Kak, selain kamu rutinitas olahraga, ada nggak sih hal yang kamu lakuin di bulan puasa ini? Karena kan I've seen your Instagram, kamu tuh sempat bikin kelas juga, workshop buat sama teman-teman gitu. Apakah akan diadakan lagi? Oh iya, ada lagi. Jadi kalau misalkan audiens dari sini pada pengen ketemu aku secara ngobrol langsung, aku kan suka bikin kelas gitu. Either itu offline dan online. Dan kebetulan tanggal 16 itu mau diadain secara offline gitu di Jakarta Selatan. Iya. Aduh, itu seru banget sih. Seru sih. Jadi orang-orang banyak sharing. Jadi kayak pengalaman aku juga. Gimana caranya. Orang tuh sering banget yang nanyain kayak gimana caranya termotivasi. Itu pun menjadi pertanyaan aku hari ini. Dan aku tuh nggak pernah kasih motivasi. Aku bilang yang penting kalian konsisten aja dulu. Bener-bener. Kalau misalkan kita bisa jaga omongan sama diri sendiri, kita pasti bisa dipercaya sama orang lain. Betul. Ini kita ngucap kayak aku mau konsisten nge-gym selama 1 bulan aja. Terus kita mengingkari janji itu ke diri sendiri ya. Gimana orang lain bisa percaya sama kita? Setuju. Nah, the whole purpose of this podcast tuh kan biasanya kita tuh ingin membantu orang finding their why. Biasanya kita kalau olahraga, kita tahu nih why-nya apa, why I love this sport, why I love doing this workout. Nah, why-nya kamu itu selain pengalaman kamu pernah masuk rumah sakit, why dan how do you know that gila ini adalah passion gue, olahraga tuh passion gue, callingan gue, I'm gonna be sports enthusiast no matter what. Jadi olahraga menurut aku bukan cuma ngerubah badan aku, tapi dia ngerubah mindset aku juga. Jadi kayak aku dari yang tadi konsisten, disiplin. Jadi aku terapin itu di kehidupan nyata. Dan apalagi spesifikasi karena aku nge-gym ya. Nge-gym itu adalah
olahraga yang paling jujur. Jadi kalau misalkan aku sekarang bisa ngangkat 2,5 kilo, minggu depan nggak akan mungkin tiba-tiba jadi 25 kilo. Berproses. So we enjoy the process. Sama kayak hidup kan, harus sabar juga. Nggak bisa tiba-tiba minta ini mau jadi badannya dalam sebulan. Nggak bisa. Tiba-tiba besok muscle mass-nya udah naik 5 kilo. 5 kilo dari 30-an something bisa. gitu kan. Terus kita nggak bisa bandingin diri kita sama orang lain. Iya. Kita tuh saingan kita terberat itu adalah kita yang kemarin. Jangan bandingin sama orang lain. Karena beda-beda journey tiap orang itu. Terus pokoknya nge-gym juga ngebus dopamin dong. Setiap kita gerak nggak sih Kak? Oh my yes. God. I feel like aku pengen nge-gym sekarang. I want to. Aku pengen nyari temen ngabubu fit sekarang. Ayo kita jalan muter 10 kilo. Jauh banget ya, sorry. Kita fun walk aja. Iya. Tapi menurut kamu ngabubu fit ini, kamu pingin ada gathering tersendiri nggak sama teman-teman? Kayaknya asik deh kalau misalkan jadi nungguin ngabuburit sambil kita bergerak bersama atau mungkin sharing tentang makanan yang kayak gitu. Itu asik banget sih. Jadi di Ramadan ini sebenarnya kegiatannya lebih positif lagi gitu loh, dan produktif sih sebenarnya. Itu yang paling susah. Harus banget produktif. I see. Aku nggak bisa banget lagi nggak gerak gitu. Iya kan, kayak semoga yang nonton hari ini nanti termotivasi untuk waduh, Kak Gema sama Kasap gerak nih. Habis ini beneran kita mau keliling GBK. Oh iya, boleh. Keliling GBK 20 sambil keliling kan? 20 keliling sambil nyari 20 mendoan. Canda banget ya guys. Nah, Kak, being a sports enthusiast, kamu ada nggak wejangan atau wejangan yang pernah diberikan ke kamu yang sampai sekarang masih stuck di otak kamu? Impossible is nothing. Man, impossible is nothing. Jadi yang mencetuskan itu tidak mungkin adalah kitanya sendiri. Tapi kalau misalkan kita nggak membatasi diri kita, kita tuh punya kapabilitas yang luas banget atas diri kita sendiri. Jadi jangan pernah batasin diri sendiri. Itu nggak mungkin, itu nggak bisa. Aku kayaknya nggak bisa. Aku pasti bisa. Aku pasti sanggup. Nanti badan kita ngikutin. Kayak menurut aku itu pas banget untuk momen ngabubu fit ini di mana orang-orang, menurut aku bulan puasa tuh tricky banget untuk membutuhkan motivasi Kak. Karena kalau biasanya nggak puasa aja kita kesusahan nyari motivasi gitu loh. Ini pas bulan puasa kita harus ngimbangin kerja, puasa, olahraga. Belum ada yang ngajak bukber. Itu. Tapi but seeing you being this consistent and disciplined, kita udah nggak ada alasan lagi untuk bermalas-malasan. I mean, sih Kak, I think I'm very grateful for today's session. Thank you so much. Semoga yang nonton hari ini bisa merasa terinspirasi juga sama Kak Gema. Tapi sebelum kita tutup nih Kak, wejangan untuk para anak-anak atau para geng-geng yang baru mulai nge-gym agar bisa merasa nyaman dengan progres mereka sendiri, kamu ada wejangan untuk mereka? Enjoy the process. Enjoy the process. Jangan tunggu hasilnya. Nikmatin perjalanannya. Sekecil apapun perjalanannya. Nanti ada saatnya kamu pas ngaca, terus kamu bakal bangga sama diri sendiri. Kamu kayak, wow, aku udah sejauh ini loh. Kemarin itu ternyata yang aku lakuin kemarin itu ternyata membawa aku sekarang hari ini. Jadi jangan pernah nunggu-nunggu hasilnya kapan ya. Ini kelihatan ototnya kapan ya. Nggak usah. Enjoy the process. Enjoy the process. Aku ngerasa relate banget dengan feeling di saat kita akhirnya bisa ngaca dan ngerasa nyaman sama diri kita sendiri. I feel like that's the biggest wins. Meskipun kayak along the big goals itu emang small acts yang kita lakuin ya, small act matters. Like you said, we're here to celebrate small wins. Momen ngaca itu sih yang bangga dan yang ngerasain kita sendiri. Bener. Apa yang kita lakuin hari ini menentukan kita di masa depan. Kamu bikin buku gak sih? Aku merasa seperti harus ada session spesial untuk Kak Gema jadi talkers. Nanti kita kayak mendengarkan gitu. Ya kan nanti makanya aku selalu bikin itu meet and greet sama workshop tanggal 16 itu. Tanggal 16 itu. Tanggal 16 di mana Kak lokasinya? Jakarta. Di Jakarta, pokoknya nanti stay tune terus di Instagram kamu akan update informasinya. Betul. Oke guys, jadi stay tune for that. Dan untuk Dashers
yang sudah nonton episode ini. I hope you feel inspired. Just like I am right now, aku ngerasa terinspirasi banget sama Kak Gema. Yeah. I think bulan Ramadan ini emang it's all about staying fit, membuat momen ngabuburit kalian itu menjadi lebih fun, fit, and apa ya, satu lagi kayak butuh fun, fit, sempurna deh pokoknya. Pokoknya harus tetap stay aktif, stay positif. Stay active, stay positive. Yep. Jadi thank you so much Dashers yang udah nonton episode ini. Jangan lupa untuk tonton terus episodenya di YouTube dan di Spotify-nya Easy Pace Podcast. And again, today our episode, our conversation, we're here to celebrate your small wins, your progress, no matter how big, how small it is. And we're here to accompany you to unlock your best self. Jadi, I'll see you guys on the next episode. Dadah!